musnah. Nah, oke, itu sudah saya sepakat. Semuanya pasti musnah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pasti musnah karena hanya Tuhan yang abadi. Tetapi logical falasinya di sini, Ibu dari awal selalu memberikan tanda garis bawah kepada kematian Adam ketika dia melakukan kesalahan dengan memakan dari buah keabadian, sehingga dia diusir dari surga ke bumi. Nah, ini kan sudah bertentangan. Yang di awal sudah meyakini bahwa manusia diciptakan memang tidak abadi, semuanya akan musnah. Tetapi kematian Adam selalu dikaitkan dengan kesalahannya sehingga dia diusir di dalam surga menuju bumi. Nah, padahal kalau kita pahami begini, kematian seorang manusia, baik Adam, baik Elia, baik Henok dan lain sebagainya, kematiannya bukan karena dia makan buah, bukan karena dia diusir, bukan karena dia melakukan kesalahan. Tapi Ulangan 32 nomor 29 dengan tegas mengatakan, lihatlah sekarang. Di dalam Ulangan 32 nomor 29, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Otoritas mematikan dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan, bukan karena dia makan buah pengetahuan, bukan karena dia makan buah keabadian, bukan karena kesalahan apapun, tapi memang otoritas kematian dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan, tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Nah, sudah. Itu. Yang kedua, tadi Ibu mengatakan bahwa ketika Adam diciptakan, maka Tuhan ketika hendak turun ke bumi bukan hanya untuk menebus dosa. Tapi di sini saya catat ya dari bahasa Ibu ya, seperti ada kemiskinan, ada korupsi, mungkin segala bencana ya. Segala bencana yang terjadi di dunia sehingga dia juga menjadi alasan turun ke dunia. Ya. Segala penderitaan yang ada di bumi ini juga menjadi alasan dia turun ke dunia. Tapi apa hasilnya? Apakah kemiskinan kemudian berkurang? Tidak. Tetap ada yang miskin banyak, yang kaya juga banyak. Kalau dia menjadi alasan turun ke dunia karena berbagai penderitaan di dunia ini banyak, maka itu nggak ngefek sama sekali. Bahkan banyak di tempat kelahiran dia, tunggu dulu, santai dulu, saya nggak potong sama sekali dari tadi. Bahkan di tempat kelahiran Yesus sampai detik ini yang mayoritas Islam, bukan Kristen, gitu loh. Apa efeknya kemudian dia turun ke dunia? Apakah kemiskinan bisa hilang dengan efek dia turun ke dunia? Kan enggak. Lalu ketika Ibu mengatakan bahwa Adam ini ketika sudah rusak, ya, maka seperti gambaran ya, ini gambaran dari Ibu Sofi ya. Gambaran dari Ibu Sofi seperti Toyota seperti Calya, Agya dan keturunannya ini dan setelahnya produk-produknya adalah manifestasi hanya sekedar ya tiruan dari yang dulu-dulu. Nah, Adam itu juga sama error lah. Kalau Toyota itu buatan manusia, wajar ada yang error. Nah, ini masa ciptaan Tuhan yang sudah sempurna ada yang error? Tanpa ada apa-apa langsung error? Kan enggak. Itu sebenarnya hanya asumsi Ibu saja sebenarnya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, Ibu tadi mengatakan Neshama Hayim. Neshama Hayim ketika Tuhan memberikan roh kepada Adam itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah, gak ada kaitan dengan dosa waris gitu loh. Yang masalah itu ketika ayat yang dari dulu muncul bahwa Tuhan Sang Maha mematikan dan menghidupkan, kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus dengan dosa asal. Itu yang gak nyambung sebenarnya. Dari dulu otoritas mematikan dan menghidupkan itu otoritas Tuhan, bukan karena kesalahan manusia. Manusia mau salah atau tidak, tetap mereka akan musnah. Karena sesuai yang Ibu katakan, semua manusia yang diciptakan bukan untuk abadi, bukan untuk kekal, tapi memang mereka akan musnah. Ada masa tenggangnya, ada expirednya, kan seperti itu. Sehingga ketika kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus ke dunia dengan kesalahan Adam itu gak nyambung. Dan tidak akan pernah kita temukan
Ya, dari keterangan Ibu 15 menit tadi, tidak akan pernah kita temukan lisan Yesus mengucapkan dosa asal, nggak ada. Tidak akan kita temukan Yesus mengucapkan dosa waris, nggak ada. Tidak akan kita temukan lisan yang keluar dari lisan Yesus, lalu dia mengatakan bahwa aku turun ke dunia, kaitannya dengan kemiskinan, kemudian dengan dosa asal, nggak ada. Kalau dikaitkan dengan Yohanes 1 nomor 29, ini ya, Yohanes 1 nomor 29, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan begini. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus ini datang untuk menebus dosa dunia. Nah, dia sebagai anak domba Allah. Ini sebenarnya kesalahan fatal dari Yohanes. Kenapa saya katakan kesalahan fatal? Yohanes sepertinya tidak pernah membaca perjanjian lama. Dan tidak ada data, nggak ada data, Yohanes Pembaptis ahli dalam perjanjian lama, nggak ada. Istilah Yesus sebagai anak domba Allah, kalau kita baca di perjanjian lama, itu nggak ada. Dalilnya nggak ada. Sebagai penebus dosa. Ada nggak dalil bahwa Yesus datang dengan istilah anak domba Allah untuk penebus dosa sesuai ucapan Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Itu sudah saya baca, saya cari. Kalau dikaitkan dengan kasus Abraham, yang Ishak di sana digantikan sebagai domba, itu bukan penebusan dosa. Itu sebagai tanda kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Kalau mau dikaitkan dengan imamat 4 sebagai penebusan dosa, domba di dalam imamat wajib wanita atau betina. Domba untuk menebus dosa itu betina, wajib betina, tidak boleh laki-laki. Sedangkan Yesus jantan, kan gak nyambung. Nah, sehingga istilah anak domba Allah yang diucapkan oleh Yohanes ini salah kaprah sebenarnya. Dia bukan sebagai anak domba Allah, tapi dia adalah sebagai penyampai firman Allah. Saya setuju ketika dikatakan Yesus yang menyampaikan firman Allah sebagaimana para nabi terdahulu. Kenapa? Ketika di dalam Yesus ada Roh Kudus misalnya, apakah hanya Yesus yang punya Roh Kudus? Enggak. Ternyata di dalam Yohanes 3 nomor 34, setiap yang diutus oleh Allah, dia akan diberikan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Semua, bukan hanya Yesus. Setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah, dan Allah akan mengutus rohnya dengan tidak terbatas. Maka semua utusan pasti punya efek yang namanya Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak hanya Yesus. Lalu kemudian dikaitkan dengan Yesus duduk di samping kanan Allah misalnya. Yesus duduk di samping kanan Allah itu menunjukkan mungkin sisi ketuhanannya. Maka saya katakan, Henok yang kehidupannya bergaul dengan Allah, bukan hanya di samping kanan Allah, tapi di dalam ayat Henok bergaul setiap hari, ngobrol dengan Allah, dia nggak sampai di Tuhan, kan sampai sekarang. Kalau keistimewaan itu diaju-ajukan, dieluk-elukan istilah ada di samping kanan Allah, maka Henok jauh lebih hebat. Karena dalam ayat Bible, dia bergaul, bukan hanya di samping kanan. Apakah Henok kemudian Tuhan? Tidak, saudara, tidak. Sehingga istilah dosa asal itu sebenarnya adalah sebuah tafsiran yang kemudian dikaitkan dengan perjanjian lama, dan tafsiran itu sampai detik ini tidak pernah terkonfirmasi oleh lisan Yesus. Tidak pernah terkonfirmasi dan